ada krisis, di situ justru tangga untuk gua naik. Kalau tidak ada COVID, Timothy tidak akan berdiri di sini sekarang. Akademi kripto ini nggak akan pernah ada kalau tidak terjadi COVID. Itu krisis global secara pandemi, tapi bukan secara ekonomi. Kenapa? Karena Federal Reserve ya, dan Bank Sentral, gua nggak sebut ya di mana ya, itu semuanya cetak uang rame-rame di jumlah yang kalian nggak bayangin. Jadi ekonomi yang sekarang ini kesannya stabil, itu palsu. Kita akan mulai ke slide yang pertama. Oke, ada yang pernah lihat foto ini nggak? Ada yang tahu orang siapa? Nggak ada yang pernah lihat? Angkat tangan deh, yang tahu orang siapa? Sedikit. Ini adalah Klaus Schwab, pendiri dari World Economic Forum. Ini famous phrase yang akhirnya kena backlash yang luar biasa. Jadi gue akan gambarin sedikit ya, World Economic Forum itu apa. Itu adalah sebuah forum diskusi. Dulu namanya bukan WEF, kalian bisa searching sendiri. European Management Forum namanya. Lalu diganti oleh Klaus Schwab. Beliau ini orang yang punya kehausan terhadap kuasa. Jadi yang beliau lakukan adalah ngumpulin orang-orang paling berpengaruh di dunia. Ini setiap tahunnya selalu ada ya, di Davos. Tahun ini akan ada, tahun depan akan ada. Jadi mereka ini yang shaping global regulation dan global finance. You will own nothing and be happy di 2030. Ini quotes-nya dari Klaus Schwab. Artinya kalian nggak akan punya apapun dan kalian akan happy. Buktinya apa? Mobil. Penjualan di Indonesia, mobil itu turun drastis. Orang kebanyakan naik apa? Naik Grab, naik Gojek, Uber di luar negeri. Makin jarang orang yang punya mobil. Rumah. Siapa yang di sini udah punya rumah? Yang udah beli sendiri? Yang lunas? Kelihatan kan jumlah? Mungkin hanya 5%. Yang sewa? Gak mau ngaku nih, saya gak punya rumah, tinggal di mana lu? Sewa. By 2030, target mereka adalah mengurangi orang yang punya aset. Next. Ini adalah revolusi industri keempat. Ya, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Revolusi industri keempat ini akan sedikit berbeda. Dan ini menurut gue justru yang akan menimbulkan krisis. Orang banyak pikir teknologi itu akan bikin manusia semakin makmur. Betul. Tapi hanya manusia tertentu. By 2030, menurut gue akan ada 2 industri yang akan maju. Gue bukan bilang industri yang lain akan mati. Tapi yang akan jadi luar biasa adalah 2 industri. Satu adalah revolusi intelligence digital. Atau artificial intelligence. Dan yang kedua adalah revolusi crypto. 2, simple. Digital intelligence dan the future of finance. Lu mau jadi kaya, lu mau bisa punya rumah dan punya aset, 2 industri ini yang bawa lu paling cepat. Next ya. Kalian bisa lihat di sini ya, ini ada beberapa yang gua paparin akan hilang. Ada yang nonton podcast gua di Deddy Corbuzier 2022? Itu keluar kalau gua nggak salah di Desember. Tapi Deddy itu nge-stok podcast itu tuh 3 bulan sebelumnya. Waktu ChatGPT itu masih beta, jadi belum ada, kalian belum ada yang pakai bahasa sini. Gua udah bilang di podcast itu yang hilang tuh pertama justru apa? Seni kreatif kan. Desainer tuh akan hilang. Sebelum keluar di GPT bisa prompt gambar. Karena gua udah coba, gua udah tahu limitasinya. Pertama, ada yang kerja administratif nggak di sini? 1% lah ya, masih ada. 2, customer service, ada CS nggak di sini yang kerja? Ya kalau di bisnisnya harusnya sedikit ya, CS ya. Retail dan kasir, ada? Ada. Transportasi, ini bukan punya usahanya ya. Lu jadi supir gitu, ada? Transportasi? Ada loh. Accounting, akuntan, angkat tangan ya, akuntan. Lebih banyak ya akuntannya. Jurnalis. Ada beberapa, bahkan ada orang gua sendiri di sini, banyak jurnalis. Manufacturing dan production, itu menurut gua semua yang ada di sini ini akan di-remove sama teknologi. Artificial intelligence akan ganti semuanya. Karena administratif, clerical jobs, itu gampang sekali diganti. Tidak ada yang spesial. Data entry, masukin ke Excel, itu semua bisa diotomatisasi. Basic accounting, pembukuan, udah nggak butuh orang. Bahkan untuk analisa laporan keuangan, kalian cobain aja. Buat lu semua yang punya perusahaan, coba lu screenshot neraca lu tanya ke ChatGPT, kalian tanya, hasilnya ini menurut kalian lebih bagus kalau apa? Dia bisa analisa financial statement kalian. Arus kas, income statement, neraca. Semua.
Basic journalism. Sebagai contoh ya, pertanyaan yang kalian tadi pikir gue bikin di sini, gue jujur, itu baru gue bikin 5 menit sebelum gue datang sini. Pakai apa bikinnya? Pakai DeepSeek punya Cina. Jadi gue udah train modelnya. Prompt gue apa? Kasih gue pertanyaan level Bloomberg interview. Ke regulator dan para pelaku industri. Itu pertanyaan yang lu lihat tadi, itu bukan pertanyaan gue. Semuanya dibikin. Pakai AI.